A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Belitung orangnya taat, orangnya baik lagi berbudi. Kalaulah salam tak disambut dengan semangat, maka haruslah diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas ya? Masyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Wa qala aidan in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai karena Allah, Bapak Camat Merbau berserta seluruh jajarannya, yang juga kita hormati Abangda kita, Ketua DPRD doa mungkin ya, Ketua DPRD pula tersebut bang. Entah apa pasal agak lama tadi mu abang ya. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Bapak Haji Khalid Ali, yang sangat-sangat luar biasa. Alhamdulillah hari ini saya baru kenal sama beliau. Tadi dijemput di JT Kurau. Semoga beliau sehat selalu, bisa mengemban amanah sebagai wakil rakyat, bukan hanya dari dapil Merbau ini, tapi juga mudah-mudahan juga bisa menjadi wakil buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati Lurah Teluk Belitung beserta seluruh jajarannya, dan juga yang saya hormati dan saya muliakan Ketua MUI Kecamatan Merbau beserta seluruh jajaran. Yang saya banggakan dan saya muliakan, saya hormati BKMT, Kecamatan, Kabupaten, dan juga Kabupaten Permata Desa, dan juga yang saya hormati Ketua Koordinator PHBI Kecamatan Merbau atau pengurus PHBI Masjid ya, salam kenal. Dan juga yang saya hormati dan saya sayangi bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan yang kami banggakan, yang kami sayangi, adik-adik yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimati Allah, kita kembali bersyukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang penuh dengan pemahaman, penghayatan dan kesadaran bahwa tidak ada yang menempel pada diri kita ini, yang ada pada diri kita ini, kecuali semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semata-mata hanyalah titipan dan pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya adalah milik Allah. Bahkan diri kita ini, yang kita punya kepala, punya tangan, punya kaki, itu semuanya juga adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ketika kita meninggal, kita diajarkan untuk mengucapkan kalimat tarjih. Apa dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semuanya milik Allah. Sesungguhnya semuanya milik Allah dan akan kembali semuanya kepada Allah.
Oleh karenanya Bapak dan Ibu mati Allah, dengan pemahaman dan penghayatan seperti ini, akhirnya kita menjadi orang-orang yang insya Allah akan selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan selalu mentaati seluruh perintah-perintahnya dan berusaha sekuat tenaga kita untuk menjauhi segala larangan-larangan. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa selalu menjadi orang-orang yang bersyukur. Bapak dan Ibu dimati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak faedah yang bisa kita dapatkan dengan kita pandai bersyukur ini. Satu yang jelas Bapak Ibu, orang yang pandai bersyukur insya Allah orang yang akan selalu mendapatkan kebahagiaan hidup. Tapi kalau seandainya kita tidak bersyukur Bapak Ibu, maka selalu saja hidupnya sempit, selalu saja hidupnya susah. Semua yang didapat membuat dia menjadi susah. Tapi kalau seandainya orang yang bersyukur, maka insya Allah hidupnya selalu bahagia. Bagaimanakah kaidah yang diajarkan oleh Nabi yang tercinta kita, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita tentang bersyukur ini? Bapak Ibu, adik-adik yang mati Allah SWT, mulai hari ini kita harus bisa melatih diri kita dengan sebuah ajaran Nabi kita Muhammad SAW bagaimana kita menjadi orang yang bersyukur. Oleh karenanya orang yang bersyukur insya Allah dia akan bahagia. Bagaimana? Dalam surat Al-Baqarah Bapak dan Ibu, Allah menyampaikan begini. Nanti surat Al-Baqarah ayat 216 nanti kita lihat sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Ayat ini Bapak Ibu, saya selalu menjadikan inspirasi dan pegangan dalam hidup. Sehingga hidup kita ini semua keadaan itu baik, semua keadaan itu membuat kita bahagia. Dan kita selalu berhusnuzon kepada Allah. Apa kata Allah? Bisa jadi sesuatu yang kalian benci. Wa 'asa an takrahu syai'an. Bisa jadi sesuatu yang kalian benci. Fa huwa khairul lakum. Dia baik buat kamu. Saya ulangi ayatnya. Bisa jadi sesuatu yang kalian benci, dia baik buat kamu kata Allah. Dan bisa jadi sebaliknya sesuatu yang kalian sukai, wa asal tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Dia buruk buat kamu. Bapak Ibu mati Allah SWT, inilah sebetulnya kaidah bagaimana kita hidup menjadi orang yang hidup bahagia. Kenapa? Karena kita memahami semua keadaan itu baik. Karena sesungguhnya hidup ini Bapak Ibu kalau kita pandang dari kacamata ujian, maka sesungguhnya semuanya adalah ujian. Semuanya adalah ujian. Makanya tadi Allah katakan, wa asan takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kalian benci, itu baik buat kalian. Ada banyak hal yang kadang-kadang kita benci, kadang-kadang bahkan kita menyumpah serapah. Misal, dari yang paling rendah dulu lah. Maju jadi pilkades, maju di pilkades. Kira-kira orang yang bertanding ikut apa kontestasi dalam pilkades itu kira-kira sukanya menang atau kalah Bapak Ibu? Ada yang suka kalah? Tak ada. Semuanya suka menang. Tapi kira-kira yang nanti yang menang 1 atau 5? Yang menang 1. Kita ikut bertanding ternyata Allah kalahkan. Itu kan sesuatu yang kita tidak suka. Kita benci kalah. Maunya kita itu menang. Tapi ingat kepada ayat ini. Wa 'asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kalian benci. Kalian benci kalah. Kata Allah itu yang terbaik. Kalau kita bisnis nanti misalnya, kita kan tentu berharap. Kira-kira kalau kita bisnis kita berharap untung atau rugi? Untung, tapi Allah kasih rugi nanti. Bisa jadi itu yang terbaik. Kenapa? Karena kalau seandainya kita dikasih untung terus, kita lupa diri nanti. Kita seperti Sa'labah nanti. Kita seperti Qarun nanti. Bisa jadi dengan kemudian harta kita makin menumpuk, makin banyak, kita menjadi orang yang makin jauh dari Allah. Dan Allah sayang kita, Dia buat itu, Dia tunda. Sampai waktu yang kita butuh, baru Dia kasih. Itu yang pertama membuat kita Bapak Ibu bahagia. Dan bisa jadi sesuatu yang kita suka. Ada banyak kemudian orang mendapatkan apa yang dia inginkan, dia suka dan Allah kasih. Tapi ternyata itu buruk buat kalian, kata Allah.
Ada banyak, Bapak Ibu. Kadang-kadang dalam kita memilih pasangan juga, kita berharap yang menjadi istri kita tuh rambutnya lurus. Tapi Allah kasih istri kita itu karena kita tak pernah nengok rambutnya macam mana, tahu-tahu malam pertama kita dapat istri kita rambutnya keriting macam Indomie. Coba ya. Menyesalkah kita? Masya Allah, kita bilang malam itu kalau aku tahu rambut kau keriting macam Indomie, tak ingin aku nikah dengan kau. Apakah kita bilang itu? Tidak. Kita syukuri, yang keriting itulah yang paling bagus untuk kita. Karena jangan-jangan yang nanti yang lurus itu dia justru menjadi suami istri yang tidak taat. Terserahlah kalau mau siap itu nanti mau dia apa namanya di rebonding, lantaklah itu. Tapi setidaknya pahami bahwa kadang-kadang kita mengharap A tapi Allah kasih B. Lalu bagaimana cara kita memanai ini semua Bapak Ibu? Pahamilah bahwa tidak ada satu kejadian di muka bumi ini kecuali semuanya itu ada hikmahnya. Kecuali itu ada hikmahnya. Tak ada satu pun kejadian di muka bumi kecuali itu ada hikmahnya. Saya selalu bercerita kisah ini Bapak Ibu. Kisah bagaimana seorang raja Cina kuno dulu, dia tangannya itu kodong. Tahu kodong? Saya ini Bapak Ibu sebetulnya orang Meranti juga, orang Kedabu Rapat. Lama tinggal di Bengkalis 20 tahun. Ini Yati ni, ada budak yang kacamata. Nah, ini mahasiswa saya pertama dulu, angkatan pertama di Politeknik Bengkalis. Ni lakinya Reno. Ya kan? Ni Bu Wan kemarin minta nomor HP saya, kontak-kontak kemarin lewat dia ni lah. Ni Bu Wan ni lah jadi juru hubung kan. Saya sebetulnya dah risau juga karena 2 hari saya sakit kepada Bapak Ibu. Makanya tadi saya mohon maaf, saya agak sensitif. Bukan saya anti rokok, enggak. Bapak saya perokok, keluarga saya banyak perokok. Tapi karena kondisi saya tak fit ini, sakit paru-paru kemarin 2 tahun. Sama juga dengan Yati ini. Yati sampai ke Melaka, saya sampai ke Melaka juga Bapak Ibu. Jadi karena sakit paru-paru itulah sangat sensitif. Pernah kemarin kena terpapar asap rokok, itu ngedrop seminggu. Daripada nanti saya bilang ke Bang Khalid, Bang, daripada nanti saya tak jadi ceramah gegara ini gang pengsan saya, bagus saya masuk dalam dulu, nanti kalau lepas ceramah saya muncul. Gitu. Mohon izin, mohon maaf Bapak Ibu. Ya kan? Itu pun sakit pun Allah kasih ada hikmahnya juga. Ya, ada hikmahnya Bapak Ibu. Kan sakit sesuatu yang tidak menyenangkan kita, yang penting yang bagi kita yang membuat kita bahagia apa? Sehat. Tapi Allah kasih sakit. Saya sendiri Bapak Ibu sakit paru-paru 2 tahun, ada banyak hikmah yang saya dapatkan gitu. Satu, saya ini kaki jalan Bapak Ibu. Kadang-kadang di rumah 1 hari 2 hari setelah itu berangkat lagi. Ini tepar kemarin karena 1 bulan ini keliling aja kerjanya. Akhirnya apa? Saya banyak waktu di rumah, banyak tilawah Al-Quran, banyak mentadaburi Al-Quran, banyak membaca Al-Quran. Masya Allah, ada banyak yang kemudian kita dapat inspirasi. Termasuk salah satu malam hari ini kita mau berbagi tentang inspirasi yang luar biasa dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Dia sangat berguna sejarah ini Bapak Ibu bagi kehidupan kita, baik secara pribadi, secara personal diri kita, maupun dalam tatanan hidup berkeluarga, bermasyarakat, terlebih dalam hidup bernegara ini. Andai kita mengerti tentang sejarah Isra dan Mi'raj ini, Masya Allah, kebangkitan umat ini tak dapat dielakkan Bapak Ibu. Dulu yang membuat peringatan Isra Mi'raj pertama kali itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa dia adik-adik? Salahuddin Ada yang tahu tak adik-adik? Salahuddin Al-Ayyubi itu siapa? Ada? Ada yang tahu, maju ke depan. Ada hadiah. Siapa Salahuddin Al-Ayyubi? Dua kata aja cukup untuk jawabnya. Ada? Tak boleh cari di Google ya. Zaman sekarang ni murid-murid lebih pintar daripada guru itu. Tak tahu kita cari siapa Salahuddin Al-Ayyubi. Langsung dapat. Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah pemersatu negara-negara Arab. Dia yang menjadi pembebas Yerusalem, Palestina. Dulu Palestina itu dikuasai oleh non-Muslim. Dia membebaskan Palestina itu kembali jatuh ke tangan Muslim. Nanti kita akan lihat bagaimana, kenapa dia membuat peringatan ini, apa kaitan dengan peristiwa sejarah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nanti insya Allah kalau kita mau bangkit secara personal, ambil inspirasi ini.
Ada yang ekonominya masih terpuruk, ayo ambil sejarah dari inspirasi peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada keluarganya yang sedang berantakan, ayo ambil inspirasi dari sini. Ada yang bisnisnya masih centang perenang, masih belum dapat jelas untungnya, ayo ambil inspirasi dari sini. Ya. Yang anak muda yang sudah melalang buana, tak dapat jodoh juga, ayo ambil inspirasi dari sini. Ada yang menikah tak dapat menikah juga, ambil inspirasi dari sini. Ya. Bahkan yang mau menikah lagi juga ambil inspirasi dari sini. Ada bang ada. Aduh, dengar untuk buan. Aduh kata dia. Ya. Diaminkan malaikat malam ni bang Khalid. Ambil inspirasi gitu. Kenapa? Inilah sejarah yang luar biasa Bapak Ibu Allah SWT. Ya. Sejarah yang luar biasa. Coba kita mengingat sejarah sebelum terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Nanti kita akan kaitkan bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj itu ternyata semua kita mengalaminya, prosesnya sama. Dan setiap kita baik secara personal maupun secara kolektif dalam keluarga dan bermasyarakat bahkan bernegara ini, kita sama mengalami prosesnya itu sama seperti yang dialami Nabi. Tak ada satupun manusia hari ini yang tidak mengalami proses itu. Cuman kadang-kadang kita tak bisa mengambil tadabbur, tak bisa mengambil pelajaran, tak bisa mengambil inspirasi dari peristiwa itu. Apa dia? Coba kita lihat. Nabi Muhammad SAW sepanjang dalam beliau menyampaikan dakwahnya, yang dia hadapi itu bertubi-tubi itu adalah masalah. Yang dihadapi itu adalah masalah, Bapak Ibu. Dan masalah yang terberat yang dihadapi oleh beliau adalah masalah yang terberat yang dihadapi oleh beliau. Ini saya tanyakan kepada adik-adik kita. Halo adik-adik, halo. Saya mau tanya, ini ada hadiah, ada uang banyak nih Yang dapat nanti saya kasih hadiah. Uang tak uang biru, ada uang merah. Kalau bupati datang kemarin ngasih 5 juta, nunggu saya gubernur besok insyaallah 50 juta saya kasih. Tapi Bang Khalid jadi bupati besok lagi insyaallah. Amin. Bang Khalid bupati, saya gubernur. Ada gagak tampang gubernur gak? Nampak macam ada juga Jangan cabut Bapak Ibu. Jadi betul aku besok baru tahu. Jelak ni kena foto dengan aku besok kan. Masya Allah. Adik, saya mau tanya. Ada dalam sejarah Nabi tahun di mana Nabi mendapatkan kesedihan yang bertubi-tubi. Meninggalnya paman Nabi Abi Thalib. Setelah itu meninggal pula Khadijah, istri yang beliau cintai. Abi Thalib ini adalah orang yang membackup, menjaga, melindungi dari serangan orang-orang kafir, yang membackup secara politik dan fisik. Ini Abu Thalib. Tahun itu disebut dengan tahun apa? Jangan dijawab, tunjuk tangan dulu. Dah saya persilakan baru jawab. Kalau tak itu tak dapat duit. Tahun apa namanya? Dalam istilah Islam. Jangan cari di Google. Pangkal katanya Amul. Tinggal sambung. Mana dia? San. Maju. Adik-adik tu besok. Oh, ini orang tua. Oh, awak nak pakai kacamata tak nampak. Saya fikir budak-budak tadi. Oh, bukan budak lagi roh. Masih budak. SD. TK. Okey. Amul Huzni dek namanya. Amul Huzni. Tahun kesedihan. Kenapa sedih? Sebetulnya di masa sebelum meninggalnya paman beliau ini sama Khadijah itu dah banyak sedih. Tapi puncak sedihnya, puncak tantangan dan ujian terberat Nabi itu adalah ketika meninggalnya pamannya. Beratnya beliau itu bukan karena meninggal pamannya saja gitu. Tapi pamannya itu meninggal dalam keadaan tidak berislam. Pamannya tidak Islam. Tapi bagaimana nasibnya di akhirat nanti itu urusan Allah. Tapi dalam sejarah pamannya itu membela Rasulullah, tapi dia tidak masuk Islam. Dia itu yang beliau kesalkan, yang beliau tangisi. Paman yang meninggal dalam keadaan tidak berislam. Ya.
Makanya Allah turunkan ayat ketika dalam kesedihan yang memuncak itu Allah sampaikan untuk menghibur Nabi. Hiburan pertama untuk menuntaskan masalah kegaduhan yang ada dalam pikirannya. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallahu yahdi man yasha. Wa huwa 'alamu bil muhtadin. Innaka la tahdi, sesungguhnya engkau wahai Muhammad la tahdi, tidak bisa memberi hidayah man ahbabta, bahkan kepada orang yang sangat engkau sayangi. Man ahbabta. Allah di sini kemudian menegaskan walakinnallah yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Ini yang harus menjadi pertama pegangan bagi setiap para juru dakwah dan juga setiap kita para orang tua, baik ayah maupun ibu, dan bagi kita juga setiap kita para guru. Kenapa? Ingat, anak kita ketika dia menjadi anak yang soleh, la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kita kecuali itu daya dan upaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kan tadi sudah ada subhanallah. Bagaimana tadi? Tadi katanya apa? Pak Iskandar jadi gubernur Riau tidak? Nyanyinya bukan? Pak Iskandar kalau senyumnya manis? Manis sekali. Oh, manis sekali. Itu dulu 5 tahun yang dulu. Sekarang sudah mulai banyak beruban. Kalah uban Bang Khalid. Lebih banyak uban saya lagi Bapak Ibu. Oke, kembali kepada yang tadi Bapak Ibu. Disinilah kemudian harus kita pahami bahwa ada orang yang kemudian mendapatkan hidayah Bapak Ibu, itu bukan dari kita. Bahkan Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi pun Allah tunjukkan bahwa bukan wewenang Nabi memberikan hidayah. Nabi hanya berusaha mengantarkan hidayah. Jadi kalau ada anak kita, subhanallah, ada anak kita maghrib tak perlu diperintahkan lagi pergi ke masjid, bahkan subuh, sebelum subuh jam 4 pagi dia ngetuk pintu ayah dan ibunya, ngajak tahajud malam. Kira-kira orang tua seperti ini bahagia atau sangat bahagia? Sangat bahagia. Mau tak punya anak macam ini Bapak Ibu? Mau? Mau saya tunjuk caranya nanti? Nanti Ibu insyaAllah kita tunjukkan. Tadi saya dengan anak saya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tengok anak saya, mungkin Bapak Ibu tak nyangka itu anak Ustaz Iskandar. Pakai ikat rambut, tapi lulusan pesantren. Kenapa dia ikat rambut? Mana tadi anak aku tu ya? Dia datang sini sedang mencari jodoh ya Bapak Ibu. Karena dia saya kasih tantangan. Dulu ayahmu waktu nak menikah zaman kuliah tak diizinkan. Maka sekarang saya kasih tantangan ke abang, nikah nanti semester 3 ya nak. Jadi sudah ditetapkan tanggal menikahnya, mudah-mudahan Allah mudahkan tanggal 10 November 2024. Tapi calon belum ada. Karena saya bilang nak menjadi generasi pemuda yang beda, pemuda yang luar biasa. Kalau kuliah, tamat kuliah cari kerja, dah cari kerja kumpul-kumpul duit nanti baru nikah, itu pemuda biasa. Tapi yang luar biasa, semester 3 menikah, tamat kuliah, gendong anak. Waktu dia wisuda bersepai anak duduk belakang. Itu yang anak yang pemuda luar biasa. Itulah pemuda akhir zaman sebenarnya. Itu Bapak Ibu. Itu tantangan untuk dia. Makanya dia begitu tamat pondok, dia belum mau kuliah, katanya apa? Bi, kalau gitu abang bisnis dulu, belajar bisnis dulu sekarang. Makanya dia kemana-mana dibawaan. Minimal pertama jadi asisten dulu, yang kedua belajar. Ya kan? Gitu Bapak Ibu. Saya waktu itu menikah Bapak Ibu umur 23 tahun. Itu pun gara-gara kelaku kawan-kawan Yati ni. Kalau Yati baik. Ini kalau Yati ni baik Bapak Ibu. Tapi kawan-kawan Yati ni rasa mengenceh saya saban hari saban petang. Mungkin rasa saya waktu itu saya dosen paling ganteng enggak. Mulai GR dia. Jadi setiap jalan itu Bapak Ibu Masya Allah dihencih-hencihnya, dibilang doga, dosen ganteng, ya Allah semacam-macam. Sehingga kemak ada yang modus nak jadi abang angkat lah, minta saya jadi abang angkat, datang ke rumah-rumah Masya Allah gitu kan. Saya bilang macam gini tak boleh tahan. Saya kirim surat ke mak saya, mak saya nak menikah. Kata mak saya, betul lah nikah ni. Datang akhirnya makcik saya bilang jangan dikasih nikah dais dulu Kak Dara. Mak saya namanya Mariam tapi dia panggil Kak Dara. Sampai hari ni dah janda pun panggil Kak Dara dulu.
Kalau ada orang kenal sama Kak Dayu di kedai boran 4 tu kenal lah gitu. Nah, jadi Bapak Ibu Allah, akhirnya bagi saya kirim surat, mak bapak saya datang, dah ngumpul duit berapa gitu. Saya bilang tak ada, haram, tak ada ngumpul duit. Orang nak nikah sekarang pakai kumpul duit. Saya tak pakai kumpul duit Bapak Ibu. Saya bilang, mak, di mana saya ngumpul duit? Waktu saya tahun 2001 jadi dosen, gaji 1.500.000, tambah tunjangan perumahan 300, 1.800.000 lah. Yang saya kirim setiap bulan ke mak kan 1.200.000, saya untuk makan 300. Di mana saya ngumpul duit? Jadi macam mana cerita kau nak melamar anak orang tapi tak ada duit? Ini nanti kaitannya ceritanya nanti Bapak Ibu dengan inspirasi Isra Mi'raj ini menarik, nanti kita bahas. Kenapa saya berani ini Bapak Ibu? Karena sejarah Isra Mi'raj ni, Masya Allah, ini luar biasa membuat kita berani. Ya, peristiwa Isra dan Mi'raj. Akhirnya Bapak Ibu Allah, ya, akhirnya Bapak Ibu Allah, saya bilang, mak, saya akan cari orang yang nanti siap menikah dengan saya ni, walaupun umur dia tua 10 tahun, 20 tahun dari saya. Tak apa-apa. Yang penting dia siap nikah dengan saya, yang papa kedana. Dah papa kedana pula. Saya nikah mak dengan mobil saja, saya bilang. Mobil apa pula mendatang? Modal bismillah. Saya akan cari, kalau kata lagu Roma Irama, apa akan ku cari sampai ke mana kata dia? Ke ujung dunia akan ku cari. Lagu siapa tu? Cari isteri, nama cari isteri yang tak pakai antau belanja. Saya cari ke ujung dunia, walaupun umurnya lebih tua dari 10 tahun. Ternyata dapat Bapak Ibu. Kawan kuliah yang dulu sangat saya benci, yang dulu sangat paling saya tak suka, makanya sampai sekarang saya geluar di Ratu Joda. Kalau kawan-kawan yang Yati tahu semua ni, Yati ni tahu ni kalau itu di Gelor Ratu Joda. Kawan-kawan saya banyak manggil isteri saya itu Ratu Joda. Kenapa? Macam filem Joda Akbar. Mirip sikit macam sejarah hidup kami. Kenapa? Joda tu kan tak suka dengan Akbar, Akbar pun tak suka dengan Joda. Saya pertama kali tengok isteri saya pakai jilbab panjang, pakai baju lebos, pakai manset ni, pakai kaos kaki. La ilaha illallah, kata saya, ini aliran sesat. Karena dulu ada guru saya macam gitu. Guru saya macam gini dulu ada. Pokoknya saya tengok ni guru saya tak betul. Padahal dia betul, awak yang tak faham agama. Cuma kerana penampilan dia macam gitu, saya bilang dalam hati saya, na'udzubillah, janganlah jadi isteri saya. Benci, minta ampun, terlalu benci, Bapak Ibu, berubah jadi cinta. Maka dalam filem Joda Akbar tu saya tunggu bila Akbar jatuh cinta dengan Joda, bila Joda jatuh cinta dengan Akbar. Sweet. Gitu. Akhirnya apa Bapak Ibu? Ternyata dia juga pernah ngejek saya Bapak Ibu. Saya dulu kuliah bukan pakai Honda, pakai sepeda deki bulu barak tu, Sepeda deki itu kami kirim dari kampung, bukan sepeda saya, sepeda kawan. Dah boncengan belakang itu patah di Riopos, belakang Riopos tu kami tinggal waktu kuliah dulu. Ada jalan Gelora namanya di Riopos itu. Berdayung sepeda dari Riopos sampai ke kampus, masuk ke kampus FKIP, depan kampus FKIP, depan kampus isteri saya. Lewat, kami duduk bukan di belakang boncengan, saya duduk di stang. Yang belakang patah. Kami nak masuk kuliah, nak pakai oplet, tak ada duit. Mau tak mau macam mana? Bonceng pakai sepeda, duduklah saya. Saya duduk dekat stang macam ini. Macam mana orang bercewek. Lewat depan kampus isteri saya. Isteri saya baru dia cerita macam gini setelah nikah. Apa dia cakap? Dipanggil kawan dia Zem. Nama kawan dia tu Zemar. Zemar, sini dulu. Cuba dah tengok budak saya panjang tu. Macam kera kata dia. Apa dia? Dia tuduhnya saya macam kera, bayangkan. Apa kata kawan yang Zemar ni? Dah, hati-hati mulut ni kau. Banyak kejadian macam gitu. Yang ngejek-ngejek itu silap-silap besok jadi laki dia kau tu. Ternyata betul Bapak Ibu. Tapi tak usahlah saya cerita macam mana saya berdebin love jatuh cinta. Tahu berdebin? Jatuh tu berdebin bahasa Melayu. Love, berdebin love. Jatuh cinta. Itu bahasa Inggeris yang baru besok. Jangan salah. Bila saya berdebin love dengan dia, Bapak Ibu tak usah ceritakan. Tapi tiba-tiba memang Allah rubah. Ya, satu hal yang kemarin saya tak suka dengan dia pakai jilbab panjang, itu Allah balikkan Bapak Ibu. Sampai-sampai dalam hati saya, ini saya normal atau tidak? Jadi saya terkejut, saya ceritakan dengan kawan, setelah proses kuliah ini semester berapa? Semester 3, semester 4. Tiba-tiba saya berubah. Yang namanya laki-laki normal, mohon maaf Bapak Ibu, yang namanya laki-laki normal tak ada cerita tu. Ustaz pun ustaz sama, pasti disuka nampak. Yang namanya aurat terbuka tu senang yang laki-laki. Betul Pak?
Betul, itu manusia normal. Manusia normal. Manusia normal itu senang melihat aurat wanita. Makanya kita disuruh nutup aurat itu kenapa? Supaya laki-laki itu tak berdosa dia. Jangan laki-laki itu berdosa setiap hari karena tengok aurat kita, maka ditutup. Nah, tiba-tiba satu hari saya pakai oplet ke pasar pusat itu. Pakai oplet. Kan biasanya di oplet itu kan mau keluar oplet itu begini, Bu. Pernah naik oplet? Kadang kalau pakaian perempuan tuh yang tak cukup bahan, ini kan nampak nih. Nampak punggung belakang ni tak cukup bahan. Belum dia nunduk masuk lagi begini. Saya heran, saya macam nak muntah. Kata saya gitu aja, mungkin kerana badan saya tak sihat. Besok kalau jumpa macam itu, mual lagi dekat saya. Sampai saya bilang ke kawan saya, saya ni normal tak Ngapa ngentam tengok pekakas macam itu, aku tak suka. Masya Allah. Tapi ternyata setelah menikah baru saya tahu rahasianya. Begitulah cara Allah menyelamatkan saya. Kalau saya waktu itu senang dengan begitu Bapak Ibu, entah selesai entah tidak saya kuliah. Mohon maaf, Mbak kata Piramid, sekali aku ketik 10 datang. Mulai. Masya Allah. Nah itu kejadian Bapak Ibu. Macam mana tak 10 datang Bapak Ibu? Ya. Saya kadang-kadang saya tengok, memang ganteng juga memang. Yang kedua apa? Saya lulus jurusan fisika itu Bapak Ibu di MIPA Unri sana. Itu cum laude Bapak Ibu. Tahu cum laude tak? Lulus macam itu. Mbak kata isteri saya, pintar, ganteng, apa lagi? Itu ujian dia, Masya Allah, astagfirullah. Ada saya mau dijebak gitu banyak sekali, sampai-sampai saya pernah lari keluar tingkap. Di kos kami itu saya dijebak, disuruh baca doa orang ulang tahun, rupanya ulang tahun ke depan itu. Saya disuruh baca doa, rupanya saya ni nak dia apa nama tu? Nak dia apa tu nama Yati? Aku dah bingung nak dijodohkan lagi tu, nak dijadikan dengan orang yang dalam kos itu. Karena kami dah tahu, kami tutup pintu depan, digedor-gedor, kami keluar dari tingkap, merayap ke semak dari pondokan petak 4 tu, masuk ke escape dari semak lalang tu Bapak Ibu. Semak Melukur tu. Konon nak lari, takut kena jebak-jebak macam gitu. Itulah kondisi saya dulu. Kadang-kadang kata aku macam Nabi Yusuf pula, sejarah ni sikit kan. Mulai. Nah itu Bapak Ibu. Ya kan? Ini situasinya. Oleh karenanya Bapak Ibu Allah, kemarin tu kenapa cepat menikah? Salah satunya saya bilang ke mak saya tak sanggup lagi. Yang saya ajar tu mak bukan budak bertongis, budak SD, bukan. Ini budak pengeceh semua saya bilang. Bahaya ni. Tak selamat iman saya nanti. Saya mau selamatkan iman. Akhirnya saya nikah. Jadi apakah dah mampu duit? Tidak, saya tak mampu duit. Sana saya tahu nanti Allah akan jodohkan saya dengan orang yang cocok dengan saya, yang siap menerima saya apa adanya. Alhamdulillah Bapak Ibu. Keluarga isteri saya risau, macam mana tak pakai hantaran nak buat acara macam mana. Saya bilang disebut hantaran 1 juta tak jadi. Tapi indahnya menikah macam itu. Adik-adik yang belum nikah, subhanallah, luar biasa luar biasa sekali. Jadi juga Bapak Ibu menikah. Belum lagi sejarah saya menikah. Di rumah tu tak ada apa-apa, pakai pinggan mangkuk satu lain je Bapak Ibu, pinggan mangkuknya. Tak ada apa-apa. Memang mengawali hidup tu dari nol, betul-betul dari nol. Masya Allah. Makanya saya tak sanggup nikah lagi itu Bapak Ibu, ngendang-ngendang itu. Ya kan? Ngendang-ngendang itu. Anak saya tahu tu yang nak nikah dengan saya banyak. Masya-Allah. Dah gurau Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini kaitannya dengan sejarah inspirasi peristiwa tadi saya katakan bahwa hidup itu banyak masalah, bertubi-tubi. Bertubi-tubi Rasulullah mendapatkan masalah. Nah, saya kira semua kita ini ada tak yang hidupnya tak ada masalah? Ada? Tak ada Bapak Ibu. Semuanya kita menghadapi banyak sekali masalah-masalah yang Allah kasih kepada kita. Nah, bagaimana cara kita? Nah, inilah inspirasi yang luar biasa Bapak Ibu. Begitu Rasulullah SAW bertubi-tubi masalah-masalah sampai kepada masalah puncak, ujian paling terhebat, meninggal pamannya. Terus apa? Meninggal lagi istri tercintanya, yang bukan hanya membackup dakwah beliau secara fisik, emosi, tapi juga secara finansial. Itu mati, meninggal, wafat. Akhirnya apa? Ini luar biasa sedih. Lalu peristiwa Isra Mi'raj itu, inilah sebetulnya hiburan buat Nabi. Solusi untuk menghadapi semua masalah itu. Solusi, inilah hadiahnya. Inilah hadiahnya Bapak Ibu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana ceritanya Bapak Ibu? Duit simpan dulu, takut tertinggal. Tak jadi dapat hadiah tadi kan? Nanti kita tanya lagi. Adik-adik siap-siap aja.
Nah, Bapak yang Allah SWT, setelah Nabi menghadapi masalah yang bertubi-tubi, coba lihat peristiwanya adalah Asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah perjalankan. Kalau Allah perjalankan, kira-kira ini kehendak Nabi atau kehendak Allah? Kehendak Allah. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, Allah perjalankan. Harusnya kalau kita pakai logika, dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, oh itu ribuan kilo, jauh. Masalah baru lagi. Kalau seandainya perjalanan itu adalah keinginan Nabi, itu masalah baru. Tapi Allah ingin menuntaskan masalah itu dengan satu inspirasinya apa? Jarak yang jauh yang harus ditempuh dengan waktu yang panjang, Allah buat pendek. Allah buat kecil. Masalah besar Allah buat kecil. Lalu apa? Lalu coba peristiwa Mi'rajnya Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Yang pernah naik pesawat siapa? Adik-adik yang pernah naik pesawat. Adik-adik dulu. Yang pernah naik pesawat siapa? Okey, yang pernah naik pesawat. Sini. Yang itu yang tunjuk ke sini. Yang pernah naik pesawat. Ustaz nak tanya, apa pengalaman naik atas pesawat tuan? Duduk sini dulu. Tenang. Kasih dia mikrofon. Beri. Situ pun boleh. Nanti ambil duduk ke atas. Apa pengalaman pergi naik pesawat? Dunia ni nampak makin besar makin kecil bumi ni kalau naik atas pesawat tu. Makin besar. Berarti masjid kita ni nampak makin besar dari atas? Tidak. Jadi makin besar makin kecil. Makin kecil. Makin ke atas pesawat naik, nampak bumi ni makin besar makin kecil. Tadi pertama nampak bangunan-bangunan di bawah tu, nampak pokok-pokok. Begitu makin tinggi nampak lagi tak pokok-pokok tu? Tak nampak. Berarti makin kecil. Sini. Duit. Nanti jangan cakap makin besar lagi tak dapat duit. Ya, makin kecil. Salam dulu. Anak siapa? Anak Haikal. Ada bapak sini? Tak ada. Mak? Ada. Kat rumah? Kenapa tak buat tadi? Pergilah. Okey Bapak Ibu. Ini inspirasinya gitu. Kenapa Rasulullah SAW, tepuk tangan dulu untuk anak adik kita ni, luar biasa. Dia grogi tadi. Cakap dia makin besar. Padahal kan kita naik pesawat ke atas. Ini kita untuk membayangkan inspirasi kenapa proses Mi'raj itu. Tadi masalah yang dihadapi Nabi itu kan begitu besar. Begitu Mi'rajnya Nabi melihat bumi ini apa? Kalau kata orang Minang, ketek tu nyo. Kata orang Melayu apa? Kecil tu nyo. Jadi masalah itu akan kecil semuanya Bapak Ibu kalau seandainya kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada masalah itu. Itulah kenapa Bapak Ibu para ulama banyak menyampaikan bahawa peristiwa Isra Mi'raj itu saat Nabi kembali, maka inilah awal perintah solat. Ya. Jadi kalau gitu apa kesimpulannya? Adik-adik, kalau gitu kesimpulannya apa? Tadi Nabi Mi'raj, masalah banyak, jumpa Allah, naik ke atas, nampak Allah ingin menunjukkan kekuasaan, mengajarkan kepada Nabi bahawa sedangkan bumi yang kau tadi jaraknya sekian ribu kilometer, akhirnya itu dari atas nampaknya sebesar apa? Sejari kelingking aja nampak jarak antara Mekah dengan Palestina. Kecil. Kenapa? Karena kekuasaan Allah, berjumpa dengan Allah itu membuat semua masalah hilang. Kadang-kadang kita berkutat dengan masalah kita tak selesai Bapak Ibu. Padahal inilah inspirasinya ketika kita punya masalah secara personal. Masalah kita secara personal apa? Sakit kita Bapak Ibu, sebelum cari obatnya minta dulu kepada Allah. Makanya Allah katakan solat itu wasta'inu bisobri wassalah. Jadikan solat dan sabar itu sebagai penolong. Karena ini inspirasinya. Semua permasalahan, semua ujian, semua tantangan selesai ketika
adukan kepada Allah, berjumpa dengan Allah. Nah, makanya berjumpanya kita dengan Allah itu adalah pada saat solat. Pada saat solat itulah waktu kita mi'raj, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka cara menyelesaikan permasalahan itu pertama dengan solat. Tapi terkadang Bapak Ibu, kita berhenti sampai di sini. Padahal nanti sejarah Nabi setelah kemudian beliau mendapatkan perintah solat ini, ada sesuatu gebrakan besar yang dia lakukan. Kita tidak, karena kita menganggap ya sudah solat dah selesai, tinggal nunggu Allah tolong saja. Tidak begitu. Nabi begitu dapat perintah solat ini, setelah itu apa? Melakukan sebuah gebrakan-gebrakan besar, mendirikan apa yang dia sebut sebagai negara Madinah Al-Munawwarah. Yang waktu itu dakwah beliau selama 13 tahun di Mekah, Bapak Ibu. Dakwah Nabi 13 tahun di Mekah itu yang masuk Islam cuma 380 orang. Waktunya berapa? 13 tahun. Tapi ketika dia setelah peristiwa Isra dan Mi'raj itu di tahun ke-10 kenabian, beliau mendirikan negara Madinah Al-Munawwarah itu hanya dengan waktu 10 tahun. Dengan waktu 10 tahun Rasulullah berhasil membuat umat ini bergabung dalam agama Islam. Ini memeluk Islam itu sebanyak 150.000 orang. Ada riwayat lain itu mengatakan 250.000 orang. Kalau kita pakai yang paling sedikit aja 150.000. Coba bandingkan 13 tahun 380 di Mekah. Ini 10 tahun tapi 150.000, itu berapa kali lipat? Itulah sebuah gebrakan, itulah sebuah kebangkitan. Makanya ayat Allah katakan fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jika kamu telah menunaikan salat, maka bertebaran di muka bumi. Jadi kaidahnya dalam Islam, setelah kita minta kepada Allah, maka ikhtiar itu sempurnakan. Jangan asal-asalan. Mentang-mentang tadi dah bersolat, karena solat ini menyelesaikan semua permasalahan, kita buka bisnis jual garam di tengah hutan. Kira-kira betul nih? Hah? Berbisnis jual garam di tengah hutan. Agak-agak situ ada yang beli. Jangan kita bilang kalau Allah berkehendak nanti Allah datangkan orang dari Jakarta belanja di hutan itu. Emak saki betul kita. Bukan begitu Bapak Ibu. Lakukan sebuah gebrakan, upaya-upaya secara manusiawi, strateginya dibetulkan, mantapkan programnya. Nah ini luar biasa. Solat itu akhirnya menjadi sebuah energi. Jadi Bapak Ibu, jadi saya katakan bahwa solat menjadi solusi, menjadi sumber kekuatan dan penyelesaian permasalahan setiap kita, baik secara personal, secara kolektif dalam keluarga, bahkan bernegara ini. Jadi salah satu kalau kemudian kita ingin selesai keluar dari masalah kita, apa masalah kita yang sedang melanda ini? COVID-19, Corona. Sekarang ada pula lagi maknya Corona muncul. Kejap lagi bapak Corona pun muncul itu. Macam-macam. Nah oleh karenanya Bapak Ibu, mudah-mudahan peristiwa Isra Mi'raj tahun ini membuat kita punya gebrakan besar apa? Perbaiki solat kita. Cuman permasalahannya Bapak Ibu, solat yang bagaimanakah yang membuat kita bisa selesai dari permasalahan? Ayo kemudian kita meneropong diri kita masing-masing Bapak Ibu. Saya izin minum dulu Bapak Ibu ya. Meneropong, kita memuhasabah diri kita. Karena ada paling tidak 5 kelompok manusia kalau kita kategorikan mereka dalam mendirikan solat itu. Ada berapa kelompok? 5 kelompok. Kita coba tak usah melihat orang lain, kita lihat diri kita sendiri. Dan ini mudah-mudahan malam hari ini menjadi muhasabah buat kita semuanya. Kita muhasabah buat kita semuanya Bapak Ibu. Solat yang bagaimanakah yang bisa menjadi wasta'inu bisabri wasolah? Ini ada 5 level manusia dalam mendirikan solat. Pertama, ada kelompok yang paling rendah, kelompok yang paling bawah, yang mereka menganggap ibadah solat ini sebagai beban. Sebagai apa? Beban. Makanya ada banyak juga orang yang mengakui Islam tapi tak solat. Ada atau banyak? Banyak atau ada? Ada? Ada banyak. Ada banyak. Coba bayangkan Bapak Ibu, kira-kira
Solat ini berat tak ya? Nah, coba. Ada orang tubuhnya kekar, badannya mantap, olahragawan, tapi juga solat terasa berat oleh dia. Kenapa? Karena mindsetnya, pola pikirnya sudah terlanjur menganggap bahwa solat itu adalah beban. Padahal cobalah kalau kita solat, kira-kira ada yang berat tak waktu solat itu? Kalau seandainya dalam syariat solat itu bahwa setiap orang mau solat itu harus menggantungkan semen satu sak sebelah tangan kanan, semen satu sak sebelah tangan kiri. Mungkin begitu azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan berkumandang langsung stres. Kenapa stres? Karena akan gantungkan semen satu sak di tangan kanan, satu sak di tangan kiri. Begitu azan berkumandang langsung terbayang, ya Allah, ngangkat semen. Langsung angkat semen Allah. Kalaulah syariat solat seperti itu, mungkin akan banyak orang terbebani. Tapi kan syariat solat tak ada, bawa diri aja, bawa diri tapi tutup aurat gitu. Ya, ini bapak ibu. Nah, langsung ke masjid atau solat di rumah. Ringan. Allahu Akbar. Tidak juga seperti pegawai. Allahu Akbar, tidak juga. Allahu Akbar. Ringan. Tapi mengapa ringan ini tak banyak orang juga meninggalkannya gitu? Ini karena terlanjur otak kepalanya, mindsetnya menganggap ini beban. Makanya ada banyak orang yang tak mendirikan sholat karena beban. Sementara beban pasir, semen, barang-barang yang berat-berat itu sanggup dia pikul. Tapi sholat yang hanya membawa dirinya, mohon maaf cuma begini aja, tak bisa dia lakukan. Ini kelompok pertama. Mudah-mudahan kita tak termasuk yang kelompok yang pertama. Karena kalau kita masuk kelompok pertama, Masya Allah, nasib kita di akhirat sudah tahu itu. Yang kedua, ada kelompok manusia Bapak Ibu dengan perintah sholat ini sekedar menggugurkan kewajiban. Sholat kurang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang belum selesai azan, selesai sudah. Orang baru mulai azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia dah belum mau selesai azan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solatnya Allah. Dah selesai. Macam mana patuk ayam? Macam kata Jawa Rimau. Solat. Tapi hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ada banyak? Ini Bapak Ibu tadi yang pertama kan tu banyak. Yang kedua kata Nabi apa? Sedikit. Adalah sedikit. Ini kelompok yang menganggap solat sebagai hanya menggugurkan kewajiban. Sama juga kita mau puasa Ramadan nanti sekadar menggugurkan kewajiban. Tak dapat kebahagiaan dari solat itu tak dapat. Lalu ada kelompok ketiga apa? Kelompok ketiga Bapak Ibu, ya. Ini mudah-mudahan kita juga tak masuk ke kelompok yang kedua. Kenapa? Itu macam solat patuk ayam saya, kelepuk-kelepak gitu. Yang ketiga Bapak Ibu, ini yang lebih bagus. Orang menganggap solat ini bukan lagi sebagai beban, bukan sekadar menggugurkan kewajiban, tapi sudah kebutuhan. Bapak Ibu, kalau seandainya siang hari dari pagi tak makan, kira-kira siang apa yang terasa? Lapar atau kenyang? Lapar. Itu kebutuhan jasmani atau rohani? Jasmani. Orang yang sudah menganggap solat itu butuh rohani bagi dia, makanan rohani. Dia terasa siang itu ada rasa yang kurang kalau dia tak solat. Dia butuh akan solat. Ini kelompok yang ketiga. Mudah-mudahan kita termasuk yang ini. Allah Bapak Ibu, kita solat tak solat dia tetap Allah. Berkurang tidak, bertambah tidak kekuasaannya. Kitanya yang rugi. Ya Bapak Ibu, kitanya yang rugi. Kita tak solat, Allah tetap Allah. Lalu apa kalau seandainya kita tak solat? Bapak Ibu Allah dalam surat Al-Isra ayat 7 Allah katakan tadi yang saya bacakan di awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Barang siapa yang berbuat baik, maka sesungguhnya dia berbuat baik untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang berbuat buruk, berbuat jahat, maka kejahatannya untuk dirinya sendiri. Berbuat baik Bapak Ibu ada dua model. Hablum minallah, hablum minannas. Solat ini hablum minallah atau hablum minannas? Hablum minallah. Kebaikan kita yang kita lakukan, solat setiap hari 5 waktu di Bapak Ibu, itu semuanya akan kembali kepada kita.
Bukan hanya sekedar menjadi pahala yang nanti akan kita petik di akhirat yang membuat kita masuk surga nanti, bukan. Bukan hanya itu maksud saya. Itu udah jelas, itu balasan di akhirat itu udah jelas. Tapi selama di dunia ini pun Allah balas dengan kebaikan yang berlimpah. Lalu sahabat bertanya ketika Nabi menyampaikan hadisnya tentang ini. Kata sahabat, ya Rasulullah, apakah orang kafir kalau dia berbuat baik di dunia ini, dia mendapatkan balasan kebaikan sesuai dengan ayat itu tadi juga? Kata Nabi, iya. Cuman bedanya apa? Orang kafir tak dapat balasan di akhirat, di dunia ini. Makanya juga saya baca buku Mary Riana, Mimpi $1 juta itu. Kalau kita pernah baca buku Mary Riana yang orang Kristen ya di Singapura itu dia juga melakukan kebaikan-kebaikan sampai tembus mimpinya $1 juta. Kebaikan-kebaikan. Jadi Bapak Ibu hati-hati. Ini sangat berlaku dan ini surat Al-Isra yang tadi adik kita cuma baca sampai ayat ke-4. Kalau dia teruskan sampai ayat ke-7 jumpa ayat ini tadi. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi kalau gitu Bapak Ibu, setiap kebaikan kita, baik kita hubungan dengan Allah maupun kebaikan kita sesama manusia, itu akan kembali kepada kita. Oleh karenanya kita jangan sampai Bapak Ibu menolong orang berpikirnya begini, aku tolong dia, belum tentu dia nolong aku lagi. Ada tetangga kita minta tolong, aku tak ingin tetangga dia nolong dia. Aku tolong dia belum tentu nolong aku lagi. Bapak Ibu, saya katakan cara Allah menolong kita itu bukan dengan begitu. Bukan orang yang kita tolong itu yang menolong kita, tapi Allah akan menggerakkan hambanya yang lain menolongnya. Saya dapat didikan ini dari orang tua saya, dari mak saya. Mak saya itu zaman saya sekolah, zaman saya kuliah, kalau ada mahasiswa datang di kampung, ada anak-anak muda di kampung itu datang, itu dikasihnya makan. Entah anak-anak siapa datang ke rumah itu dikasihnya makan. Yang diharapnya apa? Mudah-mudahan ada orang berbaik hati, nanti anak dilapor di kampung orang, ada orang yang mau ngasih makan anaknya. Itu aja prinsip mak saya. Mungkin yang dia kasih makan tak menolong anak dia, tak kenal juga, tapi dia punya keyakinan nanti Allah akan tolong, Allah akan gerakkan. Itu dia konsepnya. Itulah yang in ahsantum ahsantum li anfusikum. Ya, kita berbuat baik. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, Allah ingin menolong kita dengan hadirnya orang kepada kita. Saya ingin menceritakan Bapak Ibu tentang bagaimana orang yang yakin dengan sedekahnya itu. Seorang TKW pernah berangkat ke Arab Saudi dalam kondisi Bapak Ibu baru melahirkan. Jadi majikannya itu yang di Arab Saudi itu sudah divonis kanker dan tinggal usianya bisa bertahan hidup 1 bulan. Itu menurut medis, menurut dokter itu tinggal 1 bulan. Nah, dia punya punya pembantu rumah tangga, ibu rumah tangga. Itu dari Jawa. Sudah sebulan di rumahnya itu dia agak heran. Kenapa? Setiap masuk ke kamar mandi itu lama baru keluar dari kamar mandi, Bapak Ibu. Lama keluar dari kamar mandi. Penasaran juga majikannya, ditanyakan sama majikannya ke pembantu rumah tangganya. Ente itu kalau masuk ke kamar mandi kenapa lama? Itu keluar, kata majikannya ini. Orang Arab ini. Ini orang Arab tadi kena kanker, kena tumor dan umurnya tinggal 1 bulan. Akhirnya apa? Dia jawab, "Bu," katanya, "saya ini kemarin baru melahirkan 7 hari. Anak saya itu saya tinggalkan, ini susu saya karena tak disusukan. Dia, kalau ibu-ibu tahu ya, kalau anak tak disusukan, apa terjadi bengkak. Itu yang saya peras. Karena kalau tak saya peras itu sakitnya minta ampun," katanya. "Ini kan hak anak saya. Kenapa kamu berangkat sini? Visa saya pas keluar, pas saya melahirkan 7 hari, ya mau tak mau kena kesulitan ekonomi saya berangkat." Akhirnya apa Bapak Ibu? Melihat kejadian itu, si majikan ini yang kena kanker itu, diambilnya uang. Dia kan punya kontrak 2 tahun, 1 bulan gajinya sekian, kontrak 2 tahun, dihitungnya dikasihnya semua gaji selama 2 tahun dan tak perlu kerja di situ, pulanglah, susukan anakmu. Ya, susukan anakmu. Ini tentang keyakinan beramal Bapak Ibu. Susukan anakmu. Jadi saya tak perlu kerja sini, Bu, tak perlu. Kamu saya anggap sudah selesai kerja. Ini gajimu selama 2 tahun. Itulah sama dengan dia bersedekah kan? Selama dia bersedekah. Akhirnya apa? 2 hari setelah itu dia pergi cek ke rumah sakit, mau kontrol lagi, mau dicek lagi. Dokter itu nanya,
Ibu terapi di mana? Di rumah sakit mana? Di dokter yang mana? Lalu apa jawab? Tak ada. Saya tidak melakukan terapi ke rumah sakit manapun selain ke rumah sakit ini, ke dokter ini. Makin penasaran dokter tanya lagi. Ini kenapa sampai tumor ibu hilang? Tidak ada tumor sama sekali, tidak ada. Hilang semua sekali Bapak Ibu. Lalu apa dia jawabnya? Saya tak tahu. Ditanya lagi sama dokter, ibu ada melakukan apa? Lalu dia bilang, yang saya lakukan ini di rumah. Diceritakan kejadian yang dia memulangkan TKW, tenaga kerja wanita dari Indonesia, dikasih uang semua. Coba Bapak Ibu. Sedekah itu dalam hadis itu banyak sekali menyatakan bahwa sedekah itu bisa mengangkat penyakit. Makanya selalu saya mengamalkan sesuatu Bapak Ibu. Kalau saya berangkat tadi naik mobil dari Pekanbaru ke sini, itu saya bersedekah dulu. Kenapa? Bersedekah juga bisa menghindari kita dari kecelakaan. Usahakan setiap hari itu kita ada berinfak walaupun kecil. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, Allah mendatangkan orang-orang yang datang ke rumah kita minta bantuan lah, minta sedekah lah. Tapi hati-hati juga yang mau sedekah pakai surat banyak-banyak tuh, itu udah banyak betul saya mengerjakan orang itu. Ya. Saya tanya KTP, mana KTP? Oh, KTP tinggal Pak. Saya bilang ada sejarah saya KTP tinggal. Jadi yang begitu-gitu hati-hati, itu banyak modus. Bahkan kemarin yang datang ke rumah saya di Pekanbaru itu, mohon maaf, gaya-gaya logat Batak Bu. Pakai jilbab. Dia bilang untuk anak yatim. Saya bilang mana KTP Ibu? Oh maaf Pak, KTP tinggal lah sudah. Saya nanyanya KTP aja. Karena kita kan tak mungkin tinggal KTP. Kan KTP kan pasti tinggal kita bawa ke dalam dompet kita kemana-mana gitu. Jadi surat, saya mau nyocokkan antara surat itu dengan KTP-nya betul enggak? Kan di situ buat surat keterangan. Dia sebagai pemungut, dia pencari dana. Saya mau cocokkan betul tak? Ini itu aja dulu caranya. Ternyata tidak. Ya. Nah ini Bapak Ibu. Tapi bahwa tentang misalnya nanti ada orang-orang yang jelas minta sedekah kepada kita, Masya Allah, bantu. Kenapa? Bisa jadi orang itu Allah gerakkan datang ke rumah kita karena Allah ingin membantu kita menyelesaikan masalah kita. Kenapa? Dengan bersedekah masalah selesai. Dengan bersedekah, mudah-mudahan Allah sembuhkan kita dari penyakit. Dalam bersedekah ini Bapak Ibu, konsepnya dalam kacamata iman, dalam surah At-Talaq itu Allah sampaikan gini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Barang siapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah dia berinfak dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Kan tak masuk pakai logika matematika, kita tak masuk. Rezeki sedang sempit tapi disuruh berinfak. Ini kalau kita mau dilapangkan rezeki, siapa yang harinya rezekinya sedang sempit, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq kata Allah. Barang siapa yang rezekinya sedang sempit, bisnisnya sedang tidak baik-baik saja, permasalahan rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja, falyunfiq. Berinfak. Lalu apa? Salat. Lalu apa? Bersabar. Ya, bersabar Bapak Ibu. Ya, ini Bapak Ibu Allah SWT. Oleh karenanya saya katakan ini kita bicara tentang iman. Isra Mi'raj juga bicara tentang iman. Ya. Ada orang yang tak percaya, masa ada orang berjalan dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Hanya orang-orang beriman aja yang meyakini itu. Sama, hanya orang-orang yang beriman saja yang meyakini Bapak Ibu. Ya, ini luar biasa. Tentang sedekah Bapak Ibu. Ya, tentang sedekah. Jadi kalau gitu beramal ini Bapak Ibu, baik solat, baik sedekah, baik kebaikan-kebaikan yang lain, kira-kira yang butuh siapa? Yang butuh siapa? Kita atau Allah? Kita. Tanamkan pemahaman seperti itu, tanamkan keyakinan seperti itu. Yang butuh kita. Yang butuh bersedekah. Kenapa? Karena harta yang akan kita bawa mati itu nanti harta yang kita sedekahkan itu. Harta yang ada sekarang ini, mohon maaf, Yati kalau mati nanti Yati harta semua Yati itu nanti untuk Reno. Jangan-jangan Reno mati Yati pagi petang nikah lagi. Mana Reno tu ya? Ya. Tapi kalau Bang Khalid dah. Ya, kalau Bang Khalid nunggu setahun kata dah, nunggu kering dulu tanah bini gitu kan. Bawa nanti cari lagi. Iya bukan? Tak yakin aku orang kata bukan. Itu Bapak Ibu Allah. Jadi harta kita sesungguhnya yang akan kita bawa mati itu yang mana? Yang kita infakkan setiap hari. Itulah yang akan kita bawa mati. Ya. Jadi kalau kita nanti insya Allah Bapak Ibu rajin berinfak, nah itu dia.
Ya, Bapak Ibu Allah. Nah, ada lagi amal yang lain Bapak Ibu. Saya mau menjelaskan tentang keajaiban-keajaiban. Beberapa amal besar yang nanti mudah-mudahan ini menjadi amalan kita bersama. Ada seorang, ini tentang kebaikan ya Bapak Ibu. Kebaikan, saya mau cerita tentang kebaikan. Kebaikan yang selama ini mungkin kita anggap itu sepele, tapi ini luar biasa. Cuma karena kita tak nampak saja. Ada seorang mu'alaf di Amerika sana, baru masuk Islam. Itu karena dia datang ke rumah kakaknya dah duluan mu'alaf. Adiknya datang, masih kafir, dia kasih tentang informasi tentang Islam. Akhirnya adiknya bersedia masuk Islam, bersyahadat pada waktu itu. Lalu waktu dia bersyahadat itu Bapak Ibu dah selesai, kakaknya ajarkan satu surat saja, satu surat yang namanya Al-Fatihah. Itu yang dihafal adiknya. Saya mau menyampaikan kepada kita luar biasanya tentang surah Al-Fatihah ini. Itu kebaikannya luar biasa ya. Nah, dihafalkan sama dia. Terus hafal walaupun masih terbata-bata. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Terus sampailah dia dah agak lancar, dia pulang dari rumah kakaknya itu ke terminal. Dari terminal ke rumah dari rumahnya ke kakaknya itu jam 10 malam Bapak Ibu. Sampai di terminal jam 10.30 malam. Ya, sampai di terminal. Lalu apa Bapak Ibu? Begitu sampai di terminal jam 10.30 malam, di terminal itu dah sepi. Terminal bus dah sepi, tak ada orang. Yang ada satu orang yang pakai rambut panjang brewok, bertato banyak, pakai celana jeans tembuk-tembuk, pakai rantai itu. Terbayanglah kita gambaran orang seperti apa. Itu ada satu orang yang begitu. Dari kejauhan yang preman pakai tato yang brewok, pakai rantai panjang ini ya. Dari jauh dia menatap perempuan ini yang baru masuk Islam itu perempuan. Menatap perempuan itu, mandang aja dari jauh. Yang si baru masuk Islam pun mandang juga. Orang ini agak mencurigakan, mandang-mandang dia dari jauh. Ya, mandang-mandang dia dari jauh. Lalu apa Bapak Ibu? Bos datang jam 11. Naik dia ke bus. Begitu dia nonton TV, besok pagi langsung keluar berita. Terjadi pembunuhan dan perampokan di terminal tempat dia berada tadi jam 11:03. Coba kira-kira berarti tadi berselang berapa menit tuh? Dari dia berangkat. Dia jumpa bos jam 11. Begitu bos berangkat 3 menit, terjadi pembunuhan di situ. Dia penasaran nih, yang baru masuk Islam tadi dia penasaran, dia mau pergi kantor polisi, mau nengok apakah yang pembunuh itu orang yang nengok-nengok dia tadi, karena dia selama setengah jam berada di terminal itu. Begitu dia mau tanya polisi, langsung dibawa ke ruang penjara itu, tengok dah. Ternyata betul Bapak Ibu, preman yang tadi sedang dinengok-nengok dia itu yang ditangkap, itu yang pembunuhnya, yang perampoknya itu. Lalu perempuan yang baru masuk Islam ini, dia tanya kepada yang preman tadi, kenapa Anda tidak membunuh saya? Padahal saya sendiri. Dari jam 10.30 tadi malam itu saya sendiri sampai datangnya bus jam 11 itu. Saya sendiri, kenapa Anda tidak bunuh saya? Apa jawaban preman tadi? Masa ibu tak sendiri? Kata. Ibu itu dikawal sama orang yang badan tegap-tegap, pakai senjata lengkap, pakai jas. Coba, bagaimana cara Allah menurunkan malaikat-malaikatnya? Kita tak nampak. Tapi di situ apa? Apa kebaikan yang dilakukan tadi selama dia dalam perjalanan? Dia membaca surat Al-Fatihah. Makanya Bapak Ibu, sedapat mungkin naik kendaraan, minum obat atau apapun, bacakan Makanya Al-Fatihah ini Bapak Ibu, saking supaya sering kita baca, itu kita baca setiap rakaat solat. Ada berapa rakaat? 1 hari 1 malam kita solat adik-adik? Dah tengah malam dah mulai sayup mata ya. Baik, itu diulang-ulang. Makanya kata para ulama, Al-Fatihah ini disebut sebagai Sab'ul Mathani. 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa harus diulang sehari-hari Bapak Ibu? Masya Allah. Ternyata inilah luar biasa. Jadi Bapak Ibu besok kalau takut dengan hantu setan tengah malam, jangan banyak nonton film sinetron. Film sinetron kan kalau takut dengan hantu setan, bawa pegang Al-Quran.
Ada jin hantunya malang Bukan begitu konsep Islam apa itu. Itu di film sinetron. Film sinetron sutradaranya bisa jadi orang yang tidak mengerti Islam. Dibuatnya gitu, maka diikutlah sama anak-anak gitu. Quran bawa jadi tangkal. Ada jin kan? Bapak Ibu, dalam Al-Quran itu Allah katakan begini. Ini untuk membantah teori ini. Allah katakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonirrajim." Apabila kalian mau membaca Al-Quran, kata Allah, fasta'iz, maka bertawuzlah dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba kira-kira kita ni megang Quran, tapi waktu kita mau megang Quran, membaca Quran, kata Allah ta'awuz, mohon perlindungan, a'udzubillah. Sedangkan kita sedang megang Quran saja, itu bisa diganggu oleh syaitan. Turun lagi kepit. Ya. Tidak begitu Bapak Ibu. Jika kalian membaca Al-Quran, kata Allah, fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Baca auzubillah. Ya. Baca auzubillah. Jadi Bapak Ibu Allah, bahkan ada di Bengkalis itu anak yang hafal Quran 30 juz. Kena ganggu jin, diruqyah tepekau. Mengentang-entang jadi harimau. Pernah nengok orang kena ruqyah kan? Ruqyah syariah, ada juga ruqyah yang tak syariah. Jadi Bapak Ibu, itu ditanya, kenapa bisa masuk ke tubuh orang yang hafal Quran ini? Itu bagaimana ceritanya? Kan dia hafal Quran, masa kamu bisa masuk? Kan dia penghafal Quran. Tahu tak masalahnya Bapak Ibu? Masalahnya jin itu masuk, itu gara-gara dia minum pakai tangan kiri. Tadi makan kue, minum teh pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Ingat tadi aku mintai di sana tengok siapa yang pakai tangan kiri. Kalau adalah CCTV tadi jelak nengok ulang. Siapa minum pakai tangan kiri? Hati-hati Bapak Ibu. Minum pakai tangan kiri pun berpeluang untuk dimasuki oleh syaitan, oleh jin. Ya. Oleh karenanya kita tuh diajarkan untuk mengawali sesuatu itu minimal baca bismillah. Dan itu apa? Baca doa. InsyaAllah 5 menit lagi selesai Bapak Ibu. Tenang. Penonton sudah mulai gelisah. Ini closingnya. Bapak Ibu, saya mau berpesan. Semua kebaikan itu akan kembali ke kita. Semua kejahatan juga akan kembali ke kita. Orang yang suka menggunjing, orang yang suka memfitnah, itu tidak akan membuat orang yang difitnah itu celaka, tidak bakalan. Tidak bakalan. Bahkan membuat orang yang difitnah itu semakin terangkat. Membuat orang yang kemudian dicaci, dihina itu akan semakin terangkat. Semua fitnah, semua gunjingan itu akan kembali kepada dia. Imam Syafi'i pernah, karena orang tak tahu dia itu Imam Syafi'i, orang yang di persimpangan jalan itu menggunjing Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau dia dipergunjingkan sama orang, diantarnya makanan, Bapak Ibu. Diantarkannya makanan. Kenapa? Dia senang kalau dia dipergunjingkan. Kenapa? Amal orang yang mempergunjingkan dia, itu Allah pindahkan ke dia. Jadi ibu puasa nanti, ibu solat, tahajud, haji berkali-kali, umrah berkali-kali, karena rajin menggunjing orang. Ini kan keburukan. Keburukan itu akan kembali kepadanya. Dalam bentuk pahala akhirat, itu akan ditransfer pahala-pahala kita itu ke orang yang kita pergunjingkan. Lalu apa? Selama hidup di dunia pun nanti kita akan mendapatkan banyak kesulitan dan kesusahan. Oleh karenanya Bapak Ibu, terakhir saya mau sampaikan, untuk kebaikan-kebaikan yang mulai malam hari ini kita amalkan. Satu, tadi solat kita perbaiki. Bukan lagi hanya sebatas menggugurkan kewajiban, tapi kita coba naikkan tingkat bahwa itu kebutuhan kita. Bahkan kita solat dengan rasa syukur dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Bapak Ibu mati Allah, lakukan amal-amal kebaikan, baik itu berurusan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Jangan kita minta balasan dari sesama manusia. Tidak Bapak Ibu. Yang terakhir saya mau katakan Bapak Ibu, tadi dengan tilawah Al-Quran ya segala macamnya itu. Lalu yang satu amalkan apa? Doa. Doa itu senjata orang mukmin. Kenapa kita berdoa? Makan perlu berdoa,
Ini saya mau menutup ceramah saya dengan sejarah, dengan kisah ini. Ada cerita Bapak Ibu, kisah kata Nabi begini. Nabi menyampaikan dakwah pada para sahabat waktu itu, dia sampaikan Nabi, kita semua ini manusia, kata Nabi, kata Rasulullah SAW, itu Allah titipkan jin pada diri kita semuanya. Allah titipkan jin, dan pekerjaan mereka adalah membuat dan mengganggu kita untuk kita menjauh Allah. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah pada dirimu juga ada jin? Iya, pada diriku juga ada jin. Tapi bedanya jin yang padaku tak mampu mengajak aku berbuat maksiat. Jadi pada diri ibu-ibu semua, Yati ada jin tuh. Hah? Reno pun ada jin. Jin pada Reno ngajak nikah lagi tuh, nikah lagi, tambah lagi. Jin pada Yati, pokoknya kalau nikah aku bunuh, kata Yati ya. Begitu. Nih Bapak, ada semuanya jin. Kata sahabat, pada dirimu juga ya Rasul? Iya, pada diriku. Cuman bedanya padaku tak bisa mengganggu. Lalu suatu hari terjadi dialog antara jin yang pada tubuh orang Muslim dengan jin yang pada tubuh orang kafir. Jin yang berada pada tubuh orang kafir gemuk, sehat, tegap, wajah berkinyau, glowing, mata berdelau, rambut mantap, berminyak. Jin yang pada tubuh orang mukmin yang sejati, mukmin yang taat beribadah, itu kurus kering macam setadak kering. Mata dia cekung, rambut tak terusai, telinga bergerak, muka ya Allah hodoh. Lalu kata jin yang pada diri orang kafir, "Hey bro, kenapa ngentam dia kau ni? Tengoklah kawannya, gemuk, sehat, macho, ganteng, glowing, ni kau ngapa ngentam macam setadak kering?" Apa kata dia? Macam manalah aku tak macam setadak kering. Orang yang aku tempati ni, dia mau makan, mau cekik ke darah, dia berdoa. Aku meleleh halu tukang pandang je, tak dapat aku numpang. Lah, dia minum, dia berdoa. Dia tidur, dia berdoa. Yang bikin aku sakitnya tu bukan hanya di sini, sampai dari ujung kaki sampai ujung kepala aku sakit apa? Jam dia nak tidur malam dengan bini dia, dengan laki dia. La ilaha illallah, kata jin tu pula. Pandai ucap jin tu. Jin tu pandai ucap. Pandai pula dia, la ilaha illallah, kata dia kan. Jadi kata pada malam itulah yang aku kempunan. Dia bersetubuh dengan isteri dia, dengan suami dia, aku tukang pandang aja begini. Numpang pun tak dapat. Kata dia, apa kata jin pada tubuh orang kafir? Aku tidak. Dia makan cekik ke darah, aku numpang. Bukan dia berdoa, bukan dia berbaca. Dia minum, aku mentam minum. Kalau malam tak usah cakap. Dia sekali, aku 3 kali, kata dia. Kenapa dah siap tu bini dia tak berdoa lagi, tidur terkapur, tidur bersengkau, meleleh dia. Aku pula nambah, kata dia. Apa nak cakap? Nah ini Bapak Ibu. Ini adik-adik kita yang belum tahu. Doa Bapak Ibu. Saya mau ngasih hadiah untuk ibu-ibu ni. Kalau ada anak kan belum tahu. Doa untuk berhubungan suami isteri, ada yang hafal? Malu, okeylah. Saya yakin ini hafal semua, insya-Allah. Kalau tak hafal nanti ibu cari. Besok gaduh anak macam jin bertendang. Mendidik anak tu Bapak Ibu, nanti yang belum menikah, harusnya yang nanti mau menikah remaja-remaja, itu dikasih seminar pra menikah Bapak Ibu. Supaya nanti generasi kita yang akan datang tu generasi Qurani semua. Generasi yang soleh. Kenapa? Mohon maaf, mendidik anak tu bukan pada saat dia keluar. Mendidik anak tu mulai dari malam pertama. Siapa nyebut tadi tu? Anak kita. Malam pertama itu kita dah mulai mendidik. Ya kan? Makanya malam pertama itu kan ada doanya Bapak Ibu. Saat mencium kening isteri kita malam pertama tu, ada doanya. Saya dah lupa dah, kerana tak ingat lagi dah kan malam pertama tu kan. Awak kan datang malam berapa ribu dah. Itu lain lagi doanya tu. Ya kan Mak Khalid? Ayo. Betul dah. Lenyuk bapak kita tahu. Bapak Ibu, doa. Karena kasihan nanti kalau kita tak berdoa, jin numpang. Apalagi malam pertama misalnya, mohon maaf Bapak Ibu. Malam pertama tu anak kita menikah, dia tak diajarkan tentang adab-adab begini, tentang konsep beragama macam gini. Malam pertama sudahlah band dekat depan, kedebuk. Kata jin yang dalam tubuh orang ni, dia nak ngajak kawan-kawan, tak ada lu tak rame. Maka dipanggil, "Hoi, ke
mari gitu. Sini. Sini ngapa pengantin baru kita numpang ramai-ramai. Apa dia cakap? Sudah itu anak kita macam puaka. Kita bercakap, Pak, mulut saya berbuih dah. Menyakap anak saya suruh dia solat haram di tandak. Hati-hati. Karena memang proses mendidik anak itu memang dari mulai malam pertama. Nah, makanya generasi-generasi yang akan datang Bapak Ibu, saya menyarankan untuk pengurus masjid nanti akan datang, anak-anak kita yang remaja yang sudah mulai, mohon maaf, di kuliah semester berapa, atau jangan-jangan anak SMA itu dikasih edukasi, pembekalan, supaya mereka ini nanti menjadi tempat lahirnya generasi-generasi yang hebat, generasi-generasi yang Qurani. Gitu Bapak Ibu. Anak saya mana tadi? Ini memang rambutnya panjang Pak, berikan. Tapi kita jangan sampai terkecoh oleh penampilan. Pernah terjadi cerita, walaupun ini cerita zaman-zaman kami kecil dulu. Ada Pak Haji, Pak Imam. Ini saya bukan jaga Pak Imam Januari, bukan. Pak Imam itu dia mau menikahkan anaknya itu dengan orang Arab. Karena dianggapnya orang Arab itu baik semua. Tak nak nikahkan dengan pemuda kampung. Oleh pemuda kampung, preman-preman kampung itu digeram. Tak dapat anak Pak Haji, kerana Pak Haji ni anak lawo-lawo. Maka dia buat dia berlakon satu hari. Pak Haji ni setiap hari datang ke laut mencari ikan. Mereka ni pergi ke laut sama tukang jala ikan, tapi pakai baju Arab, pakai sorban. Satu orang disuruh nunggu kat simpang. Kalau Pak Haji nanti datang ke laut ni, cepat beritahulah kawan kita tahu Pak Haji datang. Dah begitu nampak Pak Haji datang, dia masang sorban lah di dorang tadi kan. Seorang belah sana, seorang belah sini. Ini jangan jadi macam Pak Haji ni mencari menantu tadi. Begitu nampak Pak Haji dah mulai dekat, mulai dipakai bahasa Arab, gaya orang rasang pesisir, orang kita Burapan. Apa dia cakap dia? Apa ikan ladi? Apa ikan ladi tu apa? Apa ikan tu? Kata kawan satu orang yang pakai sorban dia juga, hudal ikan muttaqin. Udang ikan yang lain-lain. Bunyi macam Arab memang. Hudal ikan muttaqin. Udang ikan yang lain-lain. Kata kawan satu dia kan, Pak Haji mulai gini dah. Ini orang Arab ni kita bagi. Nah, makin dalam mereka pakai bahasa Arab. Atibaru wa jalala. Tebar jala. Kata kawan seorang, atibaru wa jalala wa sangkuti. Tebar jala sangkut, kata dia. Kata kawan seorang lagi, wa sangkuti, sangkut, wa islami, selam. Kata seorang lagi, wa islami wa takuti wa yahya. Coba tengok, semua macam bahasa Arab. Takut buat buaya. Kata Pak Imam, menantu aku elok kena aga sama preman kampung. Jadi penampilan tidak menjamin isi casing. Makanya anak aku ni, Bapak Ibu ni, nak pakai rambut panjang, nak pakai wikat, hentamlah. Yang penting dia hafal Quran tu Bapak Ibu. Alhamdulillah. Lulusan pondok tu, pondok di Bandung. Jangan salah tu. Macam gitu gaya. Kenapa? Karena memang dia dapat tugas dari saya mendakwahkan anak-anak muda. Karena mendakwahkan anak muda tu memang begitulah gayanya, penampilan pakai yang panjang. Lalu dia punya jawaban pula. Mak dia paling risau, umi dia risau. Potonglah rambut ni bang. Apa abang ni macam gini ni? Mi kata, Rasulullah panjang rambut segini. Tahu pula ada sejarah Rasulullah panjang rambut dia segini. Dia tak nak nampak ada apa-apa. Dia nyuruh tak ke mana-mana, nyuruh anak sekarang. Padahal saya nak mulai majang-majang dia etalase biar nampak siapalah jadi biasa saya nanti kan gitu. Di 2024 tak lama lagi tu. Ni Bapak Ibu. Okey, jadi begitu Bapak Ibu. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, kalau penampilan anak kita mau macam mana, asalkan tidak bertentangan dengan syariat, tak apa-apa. Tapi kalau dia nak penampilan, Pak, kalau nanti anak nak penampilan pakai rok mini begini, yang perempuan macam mana? Jangan dikasih. Kenapa? Itu tidak syar'i. Okey Bapak Ibu, mungkin itu saja. Ayo mulai hari ini setiap aktivitas kita awali dengan basmalah, dengan berdoa, lalu tambah apa lagi supaya nanti lebih berkah? Al-Fatihah. Baca, minum obat tu baca Al-Fatihah. Kenapa Ibu-ibu? Minum obat tu butuh baca Al-Fatihah. Allah katakan, Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di muka bumi ini bertasbih, termasuk obat yang kita minum, herbal yang kita minum itu dia bertasbih. Jadi kalau kita bacakan Al-Fatihah, seolah-olah ini ada pasukan, karena semuanya itu ada tentara Allah. Semuanya tentara Allah. Kenderaan yang kita naik itu tentara Allah. Makanya ketika kita bacakan Al-Quran, seolah-olah dia sedang mendapatkan ceramah motivasi untuk melindungi dan menyelamatkan kita.
Untuk sama-sama kalau seandainya obat yang kita minum dibacakan Al-Fatihah, itu partikel-partikel yang ada dalam obat yang kecil-kecil itu tentara-tentara Allah semua. Dia bertasbih. Dia akan berlomba-lomba untuk apa? Untuk bagaimana menyerang virus yang ada dalam tubuh kita. Begitu keyakinan kita dengan Al-Quran. Karena salah satu rukun iman kita dan rukun iman beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Alkitab. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, mudah-mudahan ini semua ada manfaat buat kita. Mohon maaf atas ceramah yang agak 1,5 jam. Harusnya tadi saya mau 1/2 jam saja biar tak lama-lama. Tapi tadi saya nampak mungkin kode saya salah baca. Kode dari Bu Wan. Ada tadi kode Bu Wan? Tak ada kode Bu Wan. Ngarang-ngarang Pak Ustaz. Okey. Baik Bapak Ibu, itu aja mungkin bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini demi kehidupan kita yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ada masalah, solat. Lalu apa? Ikhtiar. Karena ada masalah yang bisa kita selesaikan, ada masalah yang tak usah kita selesaikan. Nyambung lagi Pak Ustaz. Iya, di kadang-kadang dah pas nak balik itu dah otak kita baru segar. Kan nak balik nih, semua dah siap-siap nak balik dah. Kalau tadi kurang konsentrasi karena masih lama, ini nak balik. Ini konsentrasi ini yang mau saya install Bapak Ibu. Cara menyikapi masalah. Satu, ada masalah yang memang menjadi wilayah dan wewenang kita, itu kita selesaikan. Tapi ada masalah yang bukan wilayah dan wewenang kita, itu biarkan saja. Kenapa? Itu akan menghabiskan energi untuk menyelesaikannya. Kalau masalahnya misalnya anak kita, itu di wewenang kita, selesaikan. Tapi kalau wilayah nanti misalnya tentang urusan mertua kita, orang tua kita, itu bukan wilayah kita. Ya, saya bilang ke anak-anak, mak saya ini kan memang dari zaman kami kecil-kecil dulu. Konon kayu, pelepah kelapa, ada jelak lah nih. Lampin. Sampai dengan cucu-cucu dia pun kadang-kadang dia masih mau makan macam begitu. Saya bilang, Abi tak mungkin menasihati mak Yud itu, mak itu, nenek itu enggak. Karena nanti dia tersinggung, sedih hatinya. Dan itu saya anggap ini bukan masalah yang harus kita selesaikan. Itu biar aja kita nikmati. Gitu. Jadi kalau namanya orang tua kita yang sudah, itu enggak ada usah. Termasuk ke anak-anak kita itu kita didik. Saya bilang tak ada, mayur itu tak ada. Jadi karena memang orang tua dulu kan suka apa namanya? Kalau nampak tak bagus itu kan suka bersungut. Kalau saya itu bukan dengan sungut, dengan pukul sekali zaman dulu kecil. Itu kadang-kadang cucu dia merasa macam gitu kan. Nah saya bilang jangan. Nah itu bukan wilayah kita. Nah makanya ada seorang guru ditanyakan sama muridnya. Dia ada masalah. Dia ngadu kepada gurunya bahwa dia ada masalah. Lalu apa jawaban gurunya? Jawaban gurunya terhadap masalah itu sederhana saja. Ini nanti mudah-mudahan menjadi filosofi dari semua yang kita sampaikan, membawa itu nanti kepada Allah dengan solat itu, dengan berdoa, dengan terus kita berikhtiar. Apa? Guru saya punya masalah gini. Kata gurunya apa? Pergi kau ke belakang ambil garam. Ambil garam 5 sendok, isikan ke dalam setengah gelas air. Terbayang tak? 5 sudu garam isi dengan setengah gelas air, diaduk. Suruh minum. Terbayang? Masin itu. Minum, kata gurunya, minum. Masin guru, minum. Pahit guru, minum. Sudah selesai beberapa jam, gurunya ajak pergi ke danau. Tadi garam ada berapa sendok? 5. Ini dibawa garam 5 kilo. Sekarang kau bawa garam 5 kilo, kau masukkan ke dalam danau. Lalu apa? Dah masuk ke danau, sekarang coba kau minum. Apa yang terasa? Asin, pahit atau segar? Segar. Jadi kalau gitu apa inspirasinya Bapak Ibu? Masalah itu, kita anggaplah masalah itu adalah garamnya. Coba tadi, lebih besar mana? 5 sudu, 5 sendok dengan 5 kilo? 5 kilo. Tapi 5 sudu diisi di tempat yang kecil, maka dia akan terasa asin dan sangat pahit. Lalu dibawa ke danau, 5 kilo bahkan, berapa kali lipat dari 5 sudu. Itu tak terasa. Kenapa? Siapkan hati yang lapang. Danau itu lapang, luas. Hati yang lapang, pikiran yang luas, hati yang luas membuat masalah besar menjadi kecil. Tapi kalau hati kita sempit Bapak Ibu, sama seperti segelas air, setengah gelas air, cuma 5 sudu saja, yang kan 5 sudu, 1 sudu saja sudah terasa
pahit. Masalah kita kadang-kadang cuma kecil, tapi karena hati kita tak lapang. Makanya kenapa solat itu menjadi solusi? Karena dengan solat membuat hati kita jadilah lapang. Ala inna bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan banyak berzikir mengingat Allah, hati akan lapang. Hati akan tenang. Masalah kita insya-Allah selesai. Allah alam bisawab. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, tadi Abang MC kita minta sekalian ditutup dengan berdoa. Salah satu adab berdoa itu adalah kita merendahkan hati kita semuanya di hadapan Allah, mengakui semua dosa-dosa kita, dan berdoa dengan sangat harap kepada Allah, ya, dan yakin bahwa doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Allahumma inna nas'aluka bismika ya Rahman, ya Rahim, ya Sami, ya Basir, ya Syahid, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Ghani, ya Mughni, ya Basit, ya Wahhab, ya Syafi, ya Ahad, ya Samad, ya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan ya arhamar rahimin. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa umran tawilan ya arhamar rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.